materi kita yang terakhir yaitu band rejection filter design. Jadi kita bagaimana mendesain band reject atau biasa juga dikenal dengan notch filter gitu. Ya, band reject. Jadi band reject atau notch filter ini implementasi itu biasa dia digunakan untuk meredam frekuensi tertentu aja gitu. Jadi satu frekuensi tertentu aja dari rangkaian frekuensi dari suatu apa namanya kinerja dari suatu ini ya, fungsi gitu. Band reject ini ya kalau kemarin kan band pass ya lebar pita, low pass ada. Nah kalau di band ini hanya satu frekuensi yang diredam gitu. Nah biasanya digunakan untuk meredam jala-jala listrik gitu, yaitu di PLN misalkan, atau PLN itu di 50 Hz atau 60 Hz ya. Jadi digunakannya di situ. Nah inilah ya penerapannya. Filter band rejection ini ya tadi sudah saya singgung ya. Jadi dia di sini dia akan menekan di frekuensi tertentu aja. Jadi frekuensi yang sepanjang lebar pita tersebut dia akan meredam atau menekan di frekuensi tertentu aja gitu. Nah sehingga tentang frekuensi yang lain tuh dia akan meloloskan gitu. Kalau kebalikan daripada band pass ya. Kalau band pass kemarin kan adalah dia meredam nanti pada frekuensi tertentu itulah yang akan diloloskan gitu. Tapi kalau lebar pitanya gitu ya. Jadi bisa kita mau lebar pita yang apa namanya? Kalau band pass kan ada dua, kita mau bikin lebar pita yang lebar atau yang sempit gitu ya. Nah ini kita kalau cenderung di band pass yang kebalikannya adalah band pass yang sempit gitu, band pass yang sempit gitu. Nanti dikebalikan daripada untuk notch ini adalah kebalikannya gitu ya. Nah rangkaian band reject ini atau notch filter ini yang populer, yang biasa atau sering kali digunakan itu adalah ada dua, yaitu active twin tag dan active Wien Robinson. Untuk saya pribadi sini saya paling sering menggunakan twin tag gitu untuk meredam apa namanya noise atau jala-jala listrik dalam suatu rangkaian elektronik gitu ya. Saya di sini jarang menggunakan Wien Robinson gitu. Saya lebih sering menggunakan twin tag gitu. Tapi di sini yang memang paling sering atau populer itu ada dua rangkaian ini gitu, twin tag dan Wien Robinson. Nah, kedua rangkaian ini masuk kategori dalam apa namanya filter order kedua gitu, filter order kedua. Jadi sama seperti band pass, jadi rangkaiannya langsung membentuk daripada apa namanya order kedua gitu. Nah, sama ya untuk mengenai ini kita berkaitan sama pengolah sinyal. Jadi untuk rangkaian-rangkaian yang digunakan untuk mengolah sinyal, nah maka di sini kita akan sedikit mengenal bagaimana fungsi transfernya gitu ya. Jadi band rejection itu menjadi seperti ini. Jadi dia berawal juga dari low pass. Pertama ya sama seperti kemarin di band pass juga berawal dari low pass ya, hingga membentuk suatu persamaannya seperti ini ya. Dan dari dengan merubah suku S-nya itu maka dia menghasilkan jadi seperti ini. Ini sudah order keduanya gitu. Ada delta omega. Karena ada white band-nya, ada nanti itunya seperti apa. Nah, kita lihat dalam bentuk gambarnya seperti ini kurang lebihnya ya. Gambarnya kurang lebihnya seperti ini gitu. Jadi ini adalah karakteristik daripada band reject itu sendiri ya, yang sebelah kanan. Nah, kita tahu bahwa ini tadi dibentuk daripada rangkaian low pass filter gitu. Low pass filter, kemudian apa namanya dia membentuk ya. Mohon maaf, sepertinya PPT-nya belum terganti. Belum terganti ya? Oh sebentar. Berganti Pak, masih di judul Pak. Oh gitu ya? Iya Pak. Oke. Sebentar. Sudah Pak, sudah. Oke. Ya, tadi salah ini tekan ini. Ya oke, makasih. Ya, saya ulangi ya. Jadi ini band reject ya yang terkenal adalah dua rangkaian ya, ada twin tag dan Wien Robinson yang tadi kita sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi bentuknya seperti apa? Nah, ini frekuensi cut-off-nya seperti ini. Frekuensi cut-off apa? Transfer function-nya. Nah, kemudian kita lihat tadi bentuknya adalah seperti ini. Ini seperti ini. Karakteristik daripada band pass-nya seperti ini gitu. Ini kita lihat bahwa mau apa namanya? Bentuk karakter daripada notch ini kita lihat bahwa delta omeganya ini akan membentuk seperti ini gitu. Nah ini kalau kita low pass kemarin kan kinerjanya ada di kotak sini ya, di area kotak ini. Ini adalah area kinerja daripada filter low pass. Nah, namun pada saat di
transformasi ke dalam bentuk nodes rangkaiannya, maka dia akan bentuk seperti ini. Nah, kita cerminannya di sini. Namun di sini ada kita lihat bahwa ini dinormalisasi untuk frekuensi tengahnya adalah 1 misalnya di sini ya. Nah, kinerja itu ada di sini malah. Ya. Jadi yang tadinya di sini malah dia bergeser ke sini. Nah, dari rentang omega 1 dan omega 2. Dengan frekuensi tengahnya adalah ini. Nah, ini adalah kinerja daripada notch filter atau band rejection itu sendiri. Band rejection itu. Nah, ini yang sehingga dengan karakteristik seperti ini, memang ini jadi banyak kali digunakan untuk tadi meredam untuk jala-jala di sini atau noise itu tadi gitu ya, dari PLN gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, frekuensi sudah atau frekuensi cutoff daripada low pass berubah menjadi frekuensi tadi ya min 3 dB tadi ya. Ini karakteristiknya filter ya. Jadi ini kinerja di minus 3 dB ini ya. Nah, itu jadi ada 3 bawah dan atas gitu ya. Sehingga kita lihat di sini ada bawah dan atas untuk omega 1 dan omega 2, omega minimum atau maksinya. Nah, itu seperti ini. Nah, perbedaan antara kedua frekuensi ini adalah lebar pita yang kita sebut kita normalisasi di karakteristiknya di sini ya. Nah, di situ. Nah, ini adalah delta omeganya gitu. Nah, ini tadi adalah kinerjanya gitu. Area kinerja daripada alat ininya. Nah, identik dengan selektivitas band pass filter, faktor kualitas penolakan filter di Indonesia sebagai ini. Nah, ini kita lihat bahwa notch filter juga ini berpengaruh terhadap nanti faktor Q-nya. Ya kecuraman ya, tingkat kecuraman daripada nanti suatu rangkaian ini sinyalnya seperti apa. Di mana B itu adalah bandwidth ya, di sini ada diwakilkan dengan ini delta omega yang tadi. Lebar pitanya di sini. Ini adalah bandwidth. Nah, untuk mencari. Nah, oleh karena itu kita lihat bahwa tadi persamaan transfer functionnya delta omega tadi dalam persamaan yang sebelumnya ya kita tadi bahas. Nah, itu akan kita rubah menjadi 1/Q ini nilainya. Nah, untuk memperoleh kita akan memperoleh untuk penguatannya berapa gitu. Delta S. Nah, ini untuk transfer function. Jadi berarti kalau kita mengarah nanti ke arah transfer functionnya untuk kita ingin melihat nanti kestabilannya, nanti kita lihat nanti di MATLAB ataupun di ini ya untuk sinyal ininya transiennya ya mungkin kita pendekatannya nanti menggunakan ini. Tapi kalau untuk rangkaiannya kita mungkin tidak perlu terlihat ini gitu ya. Ini hanya untuk kita melihat fungsinya ya sinyalnya itu seperti apa. Jadi ada dalam domain S gitu. Ya. Untuk rangkaian sendiri aktif twin T itu kurang lebih seperti ini. Jadi ini kenapa disebut twin T ya karena ini adalah rangkaian yang kembar gitu. Jadi kita menggunakan komponen yang sama gitu. R dan C-nya itu sama, komponen R sama C-nya di sini. Ya. Misalkan ini R di sini misal N 10 kilo, ya berarti kita menggunakan kalau memperoleh R/2 ini kita menggunakan R yang sama berarti R yang di sini kita pasang seperti apa? Seri atau paralel? Begitu juga dengan C. Ini C-nya kita misalnya 100 nano, kita ingin memperoleh mendapatkan nilai 2C, berarti nilai C ini dengan 2C yang ada ini, kita pasang C ini secara seri atau paralel. Ya, nanti silakan dilihat elektronika yang dasar gitu seperti apa kalian. Nanti penggunanya seperti itu. Jadi kita akan menggunakan C yang sama, namun dengan kita pemasangan yang beda untuk memperoleh nilai 2C-nya berapa. Oke, di sini R-nya juga gitu. Ya. Jadi R yang sama, kita memperoleh R/2 berarti apa nih? Gitu. Ini harusnya seperti itu. Nah, untuk rangkaian ini adalah rangkaian yang RC pasif. Jadi karena tidak menggunakan op-amp, jadi ini disebut rangkaian RC pasif ya, masih pasif. Nah, untuk yang pasif ini karakteristiknya adalah dia memiliki Q adalah sekitar 0,25. Untuk faktor kualitasnya 0,25. Nah, namun jika kita ingin memperoleh faktor kualitas yang lebih tinggi, memang mau nggak mau kita harus beralih dia menjadi ke op-amp berhubung dengan op-amp atau dengan kita berubah menjadi pasif ke aktif gitu. Nah, kita menggunakan
aktif di sini, harapannya nanti adalah untuk meningkatkan key-nya gitu. Sehingga yang tadi pasif kita implementasikan dalam bentuk ada umpan balik di sini dengan menggunakan pop-M. Gitu. Nah, ini akan secara tidak langsung akan dapat menguatkan nilai key atau menaikkan nilai key-nya sehingga tingkat kecuraman itu semakin tajam gitu. Nah, kita lihat sini dari transfer function untuk active to interest ini dia akan menjadi seperti ini ya fungsinya. Untuk ini nilainya kait dengan konstanta gitu ya. Nah, kita lihat bahwa dengan transfer function ini kita bisa menentukan variabel atau parameter-parameter yang terkait dari rangkaian nodes ini. Salah satunya adalah frekuensi tengah gitu atau frekuensi cutoff ya, frekuensi tengah di sini. Nah, di sini ada 2 VRC seperti biasa rumus standarnya. Kemudian nanti ada inner gain-nya ataupun gain-nya dari suatu rangkaian keseluruhan, pass band atau penguatan pada yang diloloskan, dan faktor kualitas untuk rejeksinya berapa. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari persamaan-persamaan ini untuk menentukan parameter-parameter yang terkait dari rangkaian node filter, kita lihat di sini bahwa ternyata nilai G, penentuan nilai gain di sini ini akan sangat berpengaruh terhadap faktor kualitasnya, ya enggak? Nah, kalau kita lihat sini karena dalam menentukan nilai Q ada komponen atau parameter G di sini. Sehingga kalau Q-nya kita tentukan maka otomatis nilai G-nya berubah gitu. Kalau kita tentukan nilai G maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap nilai Q. Nah, sehingga kedua komponen ini, kedua parameter ini kan saling terhubung, saling terkait gitu. Nah, sehingga menjadi perhatian kita juga nanti seperti apa gitu. Kalau kita bisa menentukan sih key-nya berapa, maka nanti gain yang dihasilkan jadi berapa, itu akan otomatis terbentuk seperti itu. Gitu. Tapi kalau kita menentukan yang kita inginkan adalah gain-nya, berarti gain yang kita tentukan berapa, namun nanti kita akan lihat key-nya itu menjadi berapa gitu. Akan tersesuaikan sendirinya gitu dengan penentuan tersebut. Nah, sehingga kalau kita lihat sini bahwa keuntungan daripada twin tail circuit adalah dengan tadi dengan nilai penentuan faktor Q yang dapat kita variasikan dengan gain-nya gitu. Nah, namun tanpa kita memodifikasi nilai dari frekuensi tengahnya. Jadi tidak ada hubungannya dengan frekuensi tengah. Frekuensi tengah lebih independen gitu, lebih bebas gitu. Dia tidak akan berkaitan dengan gain dan quality-nya. Nah, kita lihat bahwa Q dan AM sendiri itu tidak dapat kita adjustable secara independen ya. Jadi kenapa ya tadi kan keterkaitannya tadi ya. Kalau kita Q kita rubah maka secara tidak langsung AM-nya juga akan berubah gitu. Begitu sebaliknya gitu. Jadi sehingga disebutkan bahwa tidak independen gitu. Nah, kondisi ini juga kita lihat bahwa untuk menentukan frekuensi tengahnya maka kita tentukan dulu seperti biasa adalah frekuensi FM dan C. Ya, karena FM ini adalah implementasi atau aplikasinya, jadi pasti kita sudah menentukan dulu. Misalkan kita ingin meredam di frekuensi 60 Hz, maka kita sudah tentukan bahwa FM-nya adalah di 60 Hz. Nah, kemudian seperti biasa dalam perancangan filter, kita tentukan dulu nilai C-nya. Nah, C-nya berapa? Gitu. Maka kita dapat menghitung nilai R yang diperlukan seperti apa. Nah, karena kita lihat bahwa tadi kita sudah jelaskan bahwa nilai Q dan AM itu saling ketergantungan satu sama lain, maka untuk menentukan nilai R2-nya kita dapat menggunakan dua solusi di sini. Ada dua solusi untuk menentukan nilai R2-nya. Yang pertama adalah dengan pendekatan dengan nilai tengahnya gitu. Pendekatan dengan men-set terlebih dahulu penguatan pada frekuensi tengahnya gitu. Jadi gain-nya dulu kita set. Itu A0-nya di sini ya. Nah, maka R2-nya dapat kita cari dengan persamaan seperti ini. Misalnya kan ini A0-nya diketahui berapa gitu. Maka R2-nya kita dapat menentukannya berapa. Atau kita dengan menentukan dulu nilai Q-nya gitu. Ini pendekatan dengan nilai Q. Oke, Q-nya kita tentukan dulu berapa, maka baru R2-nya dapat kita hitung. Ya tentu saja dengan nilai R1 ya bebas kita bisa tentukan sendiri ya. Jadi yang ini bisa kita tentukan sendiri, namun nanti variabelnya nanti menghasilkan apa yang diinginkan dengan nilai R2-nya ya harus nanti dihitung ini. Dari parameter-parameter yang bisa ditentukan terlebih dahulu bisa kita tentukan terlebih dahulu nilai-nilainya sehingga apa? Untuk mempermudah kita nanti menentukan berapa sih kesesuaian daripada rangkaian tadi komponennya.
Nah, oke, itu untuk yang twin T gitu. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Belum Pak. Belum ya, masih jelas ya. Jadi oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke Wayne Robinson. Untuk Wayne Robinson ini sama kayak yang kita lihat di sini. Ini adalah Wayne Robinson yang sifatnya pasif. Ya. Sifatnya pasif ya. Jadi kita lihat. Oke, maaf ya. Saya nangis baru bangun. Ya, ya ini Robinson ini adalah rangkaian yang pasif ya. Jadi Robinson ini adalah salah satu juga tadi sudah di awal bahwa ini salah satu dari band rejection atau notch filter, di mana keluarannya itu adalah bentuk diferensial di sini, ya, pembeda di sini ya. Nah, ini adalah tegangan keluaran yang di mana menyerupai dengan pembagi tegangan. Jadi tegangan di sini membandingkan dengan tegangan konstannya seperti apa. Gitu. Ya. Dengan terhadap keluaran daripada band pass filternya gitu. Nah, itu adalah karakteristik daripada Wayne Robinson ini gitu. Nah, untuk faktor K kita lihat bahwa dia juga seperti dengan twin T nantinya ya. Kemudian nilai K itu sendiri terhubung dengan nanti untuk kita menghubungkan dengan nanti op-amp seperti apa gitu ya. Nah, jadi sama seperti prinsip yang lain sama seperti notch bahwa nanti kita ingin menguatkan lebih tinggi ya kita terhubungkan dengan op-amp untuk meningkatkan nilai Q-nya gitu. Nah, ini adalah bentuk atau desain daripada bisa dikatakan template lah ya dari satu rangkaian Wayne Robinson itu sendiri. Nah, kalau tadi kita lihat pada rangkaian notch filter atau twin T itu adalah dia menggunakan satu op-amp saja dengan basis di non inverting. Nah, sedangkan Robinson dia basisnya adalah di di inverting gitu. Kita di sini dia inputnya di inverting gitu. Inverting. Dan kemudian kalau kita lihat lagi ya pada rangkaian Robinson ini adalah penguatan itu ada di sisi ini. Jadi penguatannya terlebih dahulu baru di rangkaian kalau tadi di twin T dia filternya dulu baru nanti keluarnya ada penguatannya gitu ya kan. Nah, pembedanya di situ gitu. Nah, namun memiliki fungsi yang sama gitu, fungsi yang sama. Nah, tinggal nanti kebutuhan kita seperti apa yang kita inginkan gitu. Ya. Jadi seperti ini. Nah, kita lihat di sini bahwa karena ini ada dia di sini ada menggunakan dua op-amp Robinson ada dua op-amp sehingga karena ini adalah inverting maka keluar ini akan menghasilkan inverting juga sehingga nanti output akhir di sini dia akan kembali ke posisi nilai yang sebenarnya yang ada di sini. Tentu saja sudah direduksi dengan noise yang diredam di sini. Nah, untuk transfer function dari rangkaian ini atau dari Robinson ini dapat kita lihat seperti ini ya. Jadi bentuknya menjadi seperti ini. Nah, di mana di sini kita lihat ada parameter alfa dan beta gimana. Nah, di mana alfa dan beta itu berkaitan dengan komponen R yang di sini. R2, R3 dan R4 di sini. Karena di sini alfa itu berkaitan sama perbandingan dari R2 dan R3, sedangkan beta adalah R2 dan R4. Atau R2 dan R4 ini saja kalau kita ambil ini adalah penguatan kan. Ini adalah sebuah penguatan kita. Penguatan sebuah op-amp gitu. Jadi katakan sehingga fungsinya dia menjadi seperti ini. Sedangkan untuk parameter yang dapat kita cari sama prinsipnya yaitu kita menentukan dulu nilai FM-nya atau nilai tengahnya, frekuensi tengahnya dengan 1/2 VRC ya. Ini sudah pasti kita ketahui nanti karena FM ini adalah target atau frekuensi yang diharapkan. Kemudian pass band gain atau penguatan daripada yang diloloskan itu adalah minus beta per 1 per alfa. Nah, di mana kita tahu tadi beta adalah R2 per R4 dan alfa adalah R2 per R3. Nah, berkaitan dengan komponennya. Nah, ini bisa dilihat nanti seperti itu. Nah, ini minus karena berkaitan sama penguatan ya. Penguatannya untuk inverting itu sendiri adalah ada minusnya. Gitu. Ada minus. Nah,
Untuk faktor quality atau Q-nya itu adalah nanti 1 tambah alfa per 3 gitu. Nah, di sini juga sama ya, ada alfa, di passband juga ada alfa, sehingga ini saling terhubung satu dengan yang lain dalam penentuan nilai-nilainya gitu. Nah, dalam perancangan kita dipermudah dengan kita mengikuti saja alur daripada ini semua. Jadi dalam menghitung atau komponen-komponen yang tidak diketahui ataupun komponen yang sesuai dengan perancangan yang kita harapkan, ya kita mendesainnya dengan prosedur seperti ini. Ya, kita terlebih dahulu kita tentukan frekuensi tengah dan nilai C-nya. Itu sudah pasti ya dalam perancangan filter, ya pasti adalah kita tentukan dulu adalah FM dan C-nya gitu. Ya seperti dengan alasan yang sudah sebelum kita lihat bahwa karena nilai C lebih sedikit dibandingkan dengan R. Nah, sehingga dengan kita tentukan ini maka kita dapat menghitung nilai R yang sesuai untuk kasus yang akan kita terapkan. Gitu. Nah, kemudian adalah kita bisa menentukan nilai Q-nya dengan pendekatan dengan alfa, nilai alfa. Sehingga ataupun kebalikannya kita menentukan nilai alfa dengan kita menentukan dulu nilai Q-nya. Gitu. Jadi ini alfa nilai R2 per 3 ya nanti tinggal kita lihat sini nilai Q-nya berapa, alfanya berapa kita dapat. Ya. Begitu juga dengan nanti langkah keempat, langkah ketiga adalah dengan menentukan nilai betanya gitu. Dengan kita menentukan dulu spesifik adalah nilai A0 atau gainnya seperti apa gitu. 0 dan juga nilai Q di sini. Nah, bersamanya menjadi seperti ini. Ya parameter beta pun akan dapat kita ketahui nilainya. Nah, selanjutnya baru kita bisa menentukan R2-nya dengan menghitung R3 dan R4. Di mana pendekatannya adalah R3 dan R4 bisa seperti ini. R3 itu berkaitan sama R2 per alfa, sedangkan R4 R2 per beta. Nah, jadi sebenarnya ini mudah ya. Sebetulnya kita tinggal masukkan aja nilai-nilainya, kemudian parameter mana yang sudah kita tentukan dulu sendiri angka-angkanya, dan tinggal kita sesuaikan. Jadi mendesain soundcan filter jadi sebenarnya tidak begitu susah ya. Jadi tinggal kita menggambar aja. Nah, memang implementasinya nanti yang harus kita pastikan. Jadi rangkaian itu seharusnya berfungsi sebagaimana mestinya gitu ya. Nanti terkait dengan solder gitu ya. Bagaimana membuat rangkaian itu bagus gitu. Ya, sehingga kalau kita bandingkan dengan sirkuit Twinte, filter Robinson itu mungkin modifikasi gainnya atau passband dari A0-nya itu tanpa mempengaruhi dari faktor kualitas Q gitu. Jadi memungkinkan itu terjadi gitu ya. Nah, namun jika FM tidak sepenuhnya ditekan karena toleransi komponen R dan C, maka kita bisa menentukan dari nilai resistor gitu. 2 kali R2-nya seperti apa. Jadi memang komponen-komponen ini menjadi sesuatu yang krusial. Jadi biasanya menggunakan mungkin komponen yang harus lebih 1% apa ralatnya atau disebutnya gitu ya. Nah, ini adalah bentuk komparasi atau perbandingan daripada faktor Q terhadap kinerja daripada rangkaian band reject itu sendiri. Kita lihat di sini adalah untuk band reject filter dengan Q sama 0,25, yaitu di mana ini adalah representasi dari rangkaian band reject pasif ya. Kita lihat di sini yang sisi paling luar, maka dia memiliki lebar pita yang lebih lebar dibandingkan dengan aktif order yang aktif band reject yang dibuat secara aktif atau ditambahkan dengan op-amp. Dimana Q1, Q10 kita lihat Q10-nya itu semakin semakin rekat, semakin nempel ya antara delta omeganya ya, omega 1 dan omega 2-nya semakin kecil, sehingga bandwidth-nya juga semakin sempit gitu. Nah, ini semakin terbuang hanya di frekuensi tertentu aja gitu. Intinya sih seperti itu. Nah, ini adalah komparasinya seperti itu. Ya, saya rasa itu aja sih untuk rangkaian daripada materi daripada band reject ini. Silakan kalau ada mau ditanyakan.